Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Sorry, saya pengen record video tapi ini udah menjelang maghrib. Saya takut gelap di dalam mobil, jadi saya view tag aja ke depan. Jadi untuk video kali ini, saya akan berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Apa yang saya alami dalam 30 hari ini dalam inspeksi. Jadi saya pengen berbagi pengalaman kecurangan apa yang paling sering dilakukan oleh oknum pedagang-pedagang nakal untuk mobil second yang mereka jual. Nah, di sini bakalan saya bahas semuanya. Jadi, untuk lanjut video ini jangan lupa di like, subscribe dan share video ini dulu agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut videonya. Jadi, kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum-oknum penjual nakal yang selama ini saya temui, saya bulan ini itu hampir 40 unit, alhamdulillah inspeksi. Saya sendiri karena saya nggak punya tim, itu termasuk sedikit karena rata-rata inspektor-inspektor di kota lain mungkin sampai ratusan unit. Kalau saya memang bergerak independen, saya nggak mau punya tim karena saya nggak mau yang lain itu bisa diintervensi nanti sama showroom-showroom yang lain. Kalau saya bisa saya pastikan, insya Allah saya nggak pernah diintervensi, kan gitu. Jadi untuk kecurangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang oknum pedagang nakal ini adalah yang paling saya banyak jumpai di bulan ini adalah kilometer yang diputar-putar. Wah, ini nggak selesai masalahnya dari dulu sampai sekarang, dari bulan ke bulan ini pemecah rekor. Lebih banyak orang yang menjual mobilnya dalam keadaan kilometer diputar daripada orang yang menjual mobil dalam kondisi bekas laka. Karena kalau bekas laka itu kan rata-rata kelihatan tuh ya. Kalau dari segi fisik mobilnya kebanyakan kelihatan gitu kan. Tapi kan kalau kilometer memang harus yang betul-betul jeli baru bisa kelihatan gitu kan, kilometer itu diputar atau enggak. Nah, dalam bulan ini saya hampir 40 unit, itu 15 unitnya itu kilometernya putaran. Saya punya sampel satu video, saya khususkan, saya bikin video itu untuk channel ini. Ini saya tampilin di video ini. Nah, di video ini kelihatan jelas bahwasanya kalau di speedometernya itu kilometernya masih 70 ribuan. Sedangkan di record aplikasinya aja, di aplikasi Toyotanya aja itu kilometernya sudah lebih dari 150 ribu. 150 ribu itu di tahun 2022. Saya akan ceknya kan di tahun 2024. Berarti bisa diindikasikan bahwasanya hampir menyentuh angka 200 ribu lebih untuk kilometernya, karena make sense juga mobil itu atas nama PT gitu kan. Nah, setelah cek dan recheck mobil itu kemarin, akhirnya si pembeli dan penjual ini bernegosiasi dalam arti gini, meluruskan apa yang kami temukan. Kami temukan bahwasanya ya, kami bilang mobil ini kilometernya putaran karena ada pemaksaan juga dari si penjualnya, karena dia maksa, bilang aja bang kondisinya gimana pun bilang aja, biar saya pun juga tahu. Nah, ini saya ibaratnya gimana ya, kayak mencari kambing hitam lain, seolah-olah dia tidak tahu bahwasanya mobil itu kilometernya diputar. Padahal kalau kita berpikir secara logika, mobil itu mobil PT, atas nama PT. Setelah atas nama PT itu jatuh ke tangan dia, saya rasa nggak mungkin PT itu dia mengotak-ngatik kilometer. Kalau misalkan dia lagi proses pelelangan ya, nah dia nggak mungkin itu mengotak-ngatik kilometer, saya pastikan lah, nggak mungkin. Pasti yang mengotak-ngatik adalah yang ingin menjual berikutnya, karena dia pasti sadar, wah kilometernya tinggi nih, kalau diputarin berarti orang lebih tertarik. Pokoknya intinya gitulah, membuat calon pembeli itu lebih tertarik untuk membeli mobil dia. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di video-video saya. Ini kesalahan paling fatal kalau menurut saya. Setelah korosi di lantai atau di sasis itu. Tapi kalau pemutar kilometer ini sangat-sangat fatal menurut saya. Kenapa gitu? Karena logika sederhananya gini ya. Kita taunya nih, ibaratnya kayak gini lah, kayak manusia lah. Kita taunya pacar kita ini umurnya
18 tahun. Nah, padahal umur dia udah 35 tahun. Nah, kayak gitu kan. Jadi memang ada rasa kecewa lah. Terus satu lagi, kalau misalkan kalau di mobil ya, kita kembali lagi ke mobil. Kalau di mobil ini setiap partnya itu ada yang masa pakainya itu berdasarkan kilometer. Seperti timing belt, dia nggak termakan waktu, dia hanya termakan kilometer. Jadi misalkan timing belt itu di 100 mulai 100.000 lah, 100.000 sampai 150.000 tuh udah gimana ya, detik-detiknya pergantian timing belt gitu kan. Jadi memang kalau misalkan tidak terganti timing beltnya, tentu kan kita heran nanti, wah kilometer baru 70.000 kok udah minta ganti timing belt gitu kan. Nanti bakalan ketahuan juga. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain yang pengen ngecek kilometer mobilnya yang sudah terbeli, ya udah cek aja di Play Store, kan banyak tuh aplikasinya sesuai dengan jenis mobilnya masing-masing. Misalkan Toyota ya Toyota, misalkan Daihatsu ya Daihatsu, Honda ya Honda, Suzuki ya Suzuki. Udah cek aja masing-masing, masukin nomor angka, nomor mesin, udah kelihatan kok dia tuh service recordnya. Misalkan di Honda terakhir itu tahun berapa gitu kan, kelihatan semua kan. Nanti kan bisa kita kalkulasikan dari kilometer yang ada di speedometernya. Jadi nggak harus menjadi patokan gitu kan, tapi di sana bisa kita analisa sendiri. Misalkan dia tidak service record dari bengkel resmi, kita bisa ngecek juga dari segi fisik, dari pokoknya fisik lah, mulai dari ban, mulai dari setir, mulai dari shift knob, mulai dari kaki-kaki, semuanya lain sebagainya lah. Pokoknya kita mainkan analisa kita di sana gitu kan. Jadi memang kalau kesalahan yang sering terjadi ini ya, pemutaran kilometer ini, kenapa saya videokan hanya satu? Karena itu yang saya ngelihatnya dia mutar kilometer itu paling tinggi. Karena saya itu actionnya itu kilometer itu pasti di 200 ribuan. Nah dia kurangin itu sampai 75.000. Nah ini kan gimana ya, terlalu jauh gitu, terlalu jauh dia mutarnya. Jadi kasihan nanti yang beli kan, udah terlalu jauh juga dia mutarnya. Kalau mutar kilometernya nggak jauh, nggak dekat deh, pokoknya salah aja. Ya udahlah, udah jelas salah lah. Dia kan menutup-nutupi intinya menutup-nutupi kondisi mobil yang sesungguhnya. Nah, dan ini juga termasuk menipu kalau menurut saya ya. Tapi kalau pemikiran kalian ya bebas, terserah. Nah kemarin ada juga yang komplain, bang langsung bilang nama showroomnya. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Kenapa? Nanti dari sana pasti bisa kena UU ITE lah, inilah itulah, pasti saya kena juga. Setidaknya saya memberi peringatan sama teman-teman semua untuk lebih berhati-hati dalam memilih mobil dalam keadaan second. Itu saya rasa sudah cukup. Saya kasih juga tutorialnya di TikTok, Instagram, Facebook, di YouTube. Saya share tuh semuanya, bagaimana cara ngecek mobil bekas laka, bagaimana cara ngecek mobil bekas banjir, bagaimana cara ngelihat mesin yang sebentar lagi overhaul. Semuanya udah saya bahas di TikTok saya itu. Jadi teman-teman bisa apalah, bisa scroll ke bawah, cek videonya satu-satu gitu. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.